Halo sahabat Pak Tani, berjumpa lagi dalam channel saya Yan Warte. Dalam video saya kali ini saya akan membahas dua produk unggulan dari saprotan utama, yaitu Ultradap dan MKP. Apa saja kandungan dari Ultradap dan MKP? Kemudian apa keunggulan Ultradap dan MKP? Bisa digunakan untuk tanaman apa saja? Kapan waktu yang tepat untuk mengaplikasikan Ultradap dan MKP? Bagaimana cara mengaplikasikan Ultradap dan MKP? Dan yang terakhir, berapa konsentrasi atau dosis yang tepat untuk menggunakan Ultradap dan MKP? Semuanya akan saya coba ulas atau saya sampaikan dalam video ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Oke sahabat Pak Tani, kita mulai dulu dari Ultradap. Jadi yang pertama, ciri fisik yang mudah kita kenali dari Ultradap ini adalah warna kemasannya berwarna hijau seperti ini. Nah, Ultradap ini memiliki kandungan dua unsur hara, yaitu nitrogen sebanyak 12% dan fosfat sebanyak 60%. Ultradap ini bisa digunakan untuk tanaman apa saja. Ultradap bisa digunakan untuk semua tanaman, baik itu tanaman padi sawah maupun tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, semangka, melon, dan lain-lain. Termasuk bisa juga digunakan untuk tanaman perkebunan seperti apel, kemudian mangga, termasuk juga tanaman durian. Kapan waktu aplikasi yang tepat? Untuk Ultradap ini sebaiknya diaplikasikan pada saat tanaman masih fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Nah, kenapa seperti itu? Karena Ultradap ini memiliki kandungan hara nitrogen dan fosfat. Jadi kalau misalnya di tanaman padi itu bisa diaplikasikan dari umur 10 hari, kemudian 20 hari dan 30 hari. Kalau di tanaman hortikultura seperti cabai, tomat juga sama, dari umur 7 hari, kemudian 14 hari, 21 hari dan 30 hari. Kemudian bagaimana cara kita mengaplikasikan Ultradap ini? Sahabat Pak Tani, Ultradap ini bisa diaplikasikan dengan dua cara. Yang pertama bisa diaplikasikan dengan cara pengocoran, dikocor ke tanah atau ke akarnya. Kemudian yang kedua bisa juga diaplikasikan dengan cara penyemprotan atau spray. Nah, berapa konsentrasinya? Nah, ini yang penting. Yang pertama, Ultradap yang diaplikasikan dengan cara pengocoran ini biasa dilakukan untuk tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, semangka, dan melon. Gunakan konsentrasi Ultradap sebagai berikut. Dalam 1 liter air masukkan 10 gram Ultradap. Jadi agar lebih mudah dipahami, saya ambil contoh misalnya ambil 10 liter air. Karena airnya 10 liter, sementara konsentrasinya per liter adalah 10 gram, maka rumusnya adalah dalam 10 liter air itu masukkan 100 gram Ultradap. Nah, kemudian siramkan 200 ml larutan Ultradap per 1 pohon. Kemudian yang kedua, Ultradap yang diaplikasikan dengan cara penyemprotan. Ini biasa dilakukan untuk tanaman padi sawah. Boleh juga diaplikasikan dengan cara penyemprotan untuk tanaman cabai, tomat, dan lain-lain. Tetapi perhatikan konsentrasinya. Nah, untuk Ultradap yang diaplikasikan dengan cara spray atau penyemprotan, gunakan konsentrasi 4 gram per 1 liter air. Nah, berapa satu tangki? Ini disesuaikan lagi. Jika tangki yang digunakan dengan kapasitas 15 liter air, maka rumusnya adalah 15 liter kali 4 gram. Jadi dalam satu tangki yang 15 liter bisa menggunakan 60 gram per tangki. Nah, kalau kapasitas tangki yang kita gunakan itu 20 liter, maka rumusnya adalah 20 liter dikali 4 gram. Jadi 4 kali 20 sama dengan per satu tangki 80 gram. Nah, apa manfaat atau fungsi daripada Ultradap ini?
Ultradap karena memiliki kandungan nitrogen dan fosfat, maka manfaat utamanya adalah memacu pertumbuhan akar dan memacu pertumbuhan di awal. Jadi itu penjelasan singkat mengenai Ultradap. Oke, sahabat Pak Tani, sekarang kita masuk ke MKP. Yang pertama, ciri fisik yang mudah kita kenali dari MKP Pak Tani ini adalah warna kemasannya yang dominan merah seperti ini. Kemudian MKP ini memiliki kandungan hara yaitu fosfat 52% dan kalium sebanyak 34%. MKP ini bisa digunakan untuk tanaman apa saja, sama seperti Ultradap. MKP ini bisa digunakan untuk semua tanaman, baik itu tanaman padi sawah, tanaman hortikultura maupun tanaman perkebunan seperti apel, mangga, juga durian. Nah, kemudian yang membedakan di sini adalah waktu aplikasi. Kalau Ultradap itu diaplikasikan di fase tanaman masih vegetatif atau fase pertumbuhan. Nah, kalau MKP ini sangat baik digunakan pada saat tanaman kita itu masuk fase generatif atau fase pembungaan sampai dengan berbuah, di mana manfaat dan tujuan daripada MKP ini adalah yang pertama itu untuk memacu pembungaan, kemudian mencegah kerontokan bakal buah, serta memaksimalkan pembesaran buah. Jadi itu tujuan dan manfaat daripada MKP. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengaplikasikan MKP? Jadi cara aplikasinya juga sama seperti Ultradap, bisa diaplikasikan dengan cara pengocoran, bisa juga diaplikasikan dengan cara penyemprotan. Nah, yang berbeda sedikit di sini adalah konsentrasinya. Untuk MKP yang diaplikasikan dengan cara pengocoran, konsentrasinya 10 gram per liter air. Jadi kalau kita menggunakan 10 liter air, maka masukkan 100 gram MKP dan siramkan ke tanaman 200 ml per satu tanaman atau kurang lebih 1 gelas. Itu untuk satu tanaman. Kemudian MKP yang diaplikasikan dengan cara penyemprotan, gunakan konsentrasi 5 gram per satu tangki. Jadi jika tangki yang kita gunakan kapasitasnya 15 liter air, maka satu tangki diisi 75 gram MKP. Tetapi jika tangki yang kita gunakan kapasitasnya 20 liter air, maka dalam satu tangki diisi MKP sebanyak 100 gram. Jadi itu perbedaan Ultradap dan MKP agar sahabat-sahabat Pak Tani tidak bingung menggunakan Ultradap dan MKP. Jadi singkatnya adalah Ultradap sangat baik digunakan pada tanaman masih fase pertumbuhan atau fase vegetatif. Sedangkan MKP sangat baik digunakan pada saat tanaman sudah masuk fase generatif atau fase berbunga dan berbuah. Oke, sahabat Pak Tani, demikian dulu penjelasan saya mengenai Ultradap dan MKP Pak Tani. Jika ada yang kurang jelas, silahkan bertanya melalui kolom komentar dan saya akan menjawab satu persatu daripada pertanyaan sahabat Pak Tani. Oke, demikian dulu sahabat Pak Tani, semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan salam Pak Tani.